Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis hingga informasi olahraga. Informasi pertama, Komisi 2 DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan juga DKPP telah menyepakati masa kampanye pemilu 2024 menjadi 75 hari. Kesepakatan tersebut diambil DPR saat menggelar konsinyering bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yang digelar dari Jumat 13 Mei 2022 hingga Minggu 15 Mei. Nantinya kesepakatan dalam konsinyering akan diputuskan dalam rapat dengar pendapat atau RDP saat masa sidang DPR dimulai. Gus Pardi mengatakan kesepakatan durasi masa kampanye menjadi 75 hari mendapat berbagai catatan. Pertama terkait tentang pengadaan logistik dan kedua mengenai durasi sengketa pemilu. Gus Pardi menyebut jika dua persoalan tersebut bisa diakomodir, maka durasi masa kampanye bisa dilakukan selama 75 hari. Lebih lanjut terkait sengketa pemilu yang merupakan ranah Bawaslu dan PT UN di Mahkamah Agung, DPR nantinya akan melakukan pertemuan dengan Ketua MA untuk membahas persingkatan waktu sengketa agar bisa dilakukan masa kampanye selama 75 hari. Informasi kedua datang dari Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan maut yang melibatkan mobil elf dengan sejumlah sepeda motor terjadi di Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat pada Minggu 15 Mei. Tercatat 7 orang tewas dalam kejadian Minggu sore tersebut. Korban tewas dalam kecelakaan maut itu merupakan para pengendara sepeda motor yang dihantam mobil elf yang menyeberang ke jalur berlawanan. Setidaknya terdapat 17 pemotor yang diseruduk mobil minibus Isuzu Elf tersebut. Dalam sebuah video amatir yang direkam oleh warga, terlihat sopir mobil minibus tersebut tergencet bagian depan mobil yang ringsek. Habibie mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan mendalami penyebab kecelakaan maut tersebut. Menurut keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian, kecelakaan terjadi karena laju mobil elf T7556DB tak terkendali hingga menyeberang ke lawan arah hingga menabrak sejumlah sepeda motor. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Karawang Ade Safrudin memastikan elf kecelakaan dan menewaskan 7 penumpang dipastikan laik jalan. Informasi ketiga datang dari selebritis Indonesia Fuji dan juga Thorik Halilintar. Gaya pacaran Fujianti Utami dan Thorik Halilintar disoroti pihak Dodi Sudrajat dan Farhad Abbas. Bahkan Farhad Abbas mengancam akan melaporkan Fuji dan Thorik karena terlalu bucin. Lantas ibunda Fuji, Dewi Zuhriati, menganggap langkah yang akan dilakukan Farhad Abbas tergolong hal yang sangat aneh. Istri Haji Faisal tersebut mengatakan baru pertama kali ini ia mendengar ancaman pidana soal gaya pacaran. Namun mertua Vanessa Angel tersebut menanggapi ancaman ini dengan santai. Selama ini Dewi Zuhriati masih mengawasi gaya pacaran Fuji dan Thorik. Menurutnya gaya pacaran Fuji dan Thorik masih dalam tahap wajar saja. Di sisi lain, nama anak sematawayang mendiang Vanessa Angel, Gala Sky, turut dibawa-bawa dalam masalah pacaran Fuji. Farhad Abbas menyebut Fuji tidak bertanggung jawab merawat Gala karena terlalu bucin dengan Thorik. Melihat hal tersebut, Dewi Zuhriati buka suara. Oma Gala tersebut mengatakan cucunya bukanlah tanggung jawab dari Fuji, melainkan tanggung jawab bersama Haji Faisal selaku wali sah dari Gala Sky Ardiansyah. Informasi terakhir datang dari SEA Games 2022. Bulu tangkis jadi cabang olahraga andalan kontingen Indonesia di SEA Games 2022. Pasalnya mereka digadang-gadang sebagai penyetor medali emas bagi merah putih. Sebelum meraih medali emas SEA Games, perjalanan skuad tim putra bulu tangkis Indonesia akan diawali dengan menghadapi Kamboja di laga perdana beregu. Kemudian setelah di kompetisi beregu usai, cabang olahraga bulu tangkis Indonesia masih akan berlanjut berjuang di turnamen perorangan. Layak dinanti aksi dari Chico Aura Dwi Wardoyo CS dalam memperjuangkan medali emas untuk Indonesia. Meski di ajang SEA Games ini Indonesia menurunkan pemain pelapis kedua, Aryono Miranat selaku pelatih tim putra menyatakan anak asuhnya telah siap tempur. Hal itu juga dilihat dari kondisi pemain yang cukup fit dan tak sabar untuk bertanding.
Demikian 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Sampai jumpa. Tribun News Today.